Halo semuanya, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas mengenai soal SKB, yaitu tentang bidang hukum dan HAM untuk CPNS dan juga PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Di sini ada soal dan juga ada jawaban. Di soal pertama, menurut Juniarto, hal yang merupakan tindakan pertama dari tata hukum Indonesia adalah apa? Tindakan pertama ya, A. Undang-Undang 1945. Ingat, Undang-Undang 1945 itu berlaku di Indonesia mulai tanggal 18 Agustus, 18 bulan 8 Agustus 45. Pancasila sama undang-undang ini sama. Kepres banyak, nggak tahu ini kepres mana yang dimaksud. C. Proklamasi adalah dari tanggal 17 Agustus. Sedangkan Piagam Jakarta bukan, Piagam Jakarta adalah rumusan untuk jadinya ini dasar negara dan hukum negara. Jadi kalau misalnya menurut Juniarto pun, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum RI. Sedangkan proklamasi merupakan tindakan pertama dari tata hukum Indonesia. Jadi jawabannya itu D, karena berdasarkan tanggalnya. Tanggal disahkan. Oke. Soal nomor 2. Dalam acara pemeriksaan pra peradilan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dalam waktu titik-titik setelah diterimanya permintaan. A. 1 hari, B. 3 hari, C. 5 hari, D. 7 hari, atau E. 30 hari. Jadi, dalam kurun waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk itu harus menetapkan hari sidang acara pemeriksaan pra peradilan. Jadi jawabannya 3 hari. Yang tepat adalah yang B. Oke. Soal nomor 3. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain, kecuali melakukan hal-hal berikut ini, kecuali A. Pendistribusian rekaman siaran, B. Penyiaran ulang siaran, C. Komunikasi siaran, D. Fiksasi siaran, atau E. Pengadaan fiksasi siaran. Yang ditanya yang kecuali ya. Nih. Jadi, menurut pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa hak ekonomi lembaga penyiaran itu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan yang pertama, penyiaran ulang siaran, atau poin B ini ya. Kedua, komunikasi siaran, atau poin C. Dan ketiga, fiksasi siaran. Dan keempat adalah pengadaan fiksasi siaran. Jadi kecualinya adalah yang A. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4 untuk hukum dan HAM. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal berapa? A. 160, B. 168, C. 171, D. 174, atau E. 182. Anak di bawah umur ya, yang belum cukup 15 tahun. Nah, menurut pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah itu ada 2 macam.
Yang pertama, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. B. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi dari penjelasan yang tepat itu adalah jawaban yang C, 171. Oke. Soal selanjutnya untuk hukum dan HAM nomor 5. Hakim tunggal di pengadilan negeri bertugas memimpin persidangan perkara dengan ancaman hukuman selama A. Kurang dari 12 bulan. Hakim tunggal ya. Satu aja hakimnya. B. 6-18 bulan. C. 12-18 bulan. D. 12 sampai dengan 24 bulan, 2 tahun ya. Atau E. Kurang dari 2 tahun. Jadi, perkara-perkara dalam pengadilan negeri itu secara umum diadili oleh majelis hakim. Biasanya terdiri atas 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera. Kecuali untuk perkara-perkara ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 1 tahun atau di sini 12 bulan, seperti perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini biasanya persidangan dipimpin oleh hakim tunggal. Jadi perkara ringan, kalau perkara ringan hakimnya hanya 1 atau hakim tunggal. Yang paling ringan adalah yang A, kurang dari 12 bulan. Soal nomor 6. Surat Edaran Kapolri nomor SE-6-10 tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech dikeluarkan pada masa Kapolri siapa? 2015 Kapolri kita siapa? A. Jenderal Polisi Sutanto. B. Jenderal Polisi Timur Pradopo. C. Jenderal Polisi Sutarman. Atau D. Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Atau E. Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tito Karnavian itu baru kemarin. Nah, Surat Edaran Kapolri nomor SE-6-10 tahun 2015 itu tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kapolri saat itu, yaitu namanya adalah Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal nomor 7. Daftar umum ciptaan yang tercatat di kementerian memuat unsur-unsur di bawah ini, kecuali A. Nama pemegang hak cipta. B. Tanggal pembuatan ciptaan. C. Tanggal penerimaan surat permohonan. D. Tanggal lengkapnya persyaratan. Atau E. Nomor pencatatan ciptaan. Kecuali ya, kalau nama pemegang hak cipta itu pasti ada kayak gitu. Yang A pasti ada, nomornya juga pasti ada. Maaf, yang E. Tanggal juga pasti ada, menerima surat permohonan. Nah, jadi gini, daftar umum ciptaan itu memuat 4 hal. Yang pertama, nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait. Poin A ya. Yang kedua, tanggal penerimaan surat permohonan atau poin C. Yang ketiga, tanggal lengkapnya persyaratan atau poin D. Dan yang keempat adalah nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Jadi kalau kecuali yang B, tanggal pembuatan ciptaan. Soal selanjutnya nomor 8. Hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dilindungi oleh negara melalui sebuah undang-undang, yaitu A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 99. B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Atau D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000. Atau E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2001. Jadi undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah undang-undangnya tahunnya 99, nomornya adalah 39, jadi 99.
Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke. Selanjutnya soal nomor 9. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Hal ini sesuai dengan KUHP pasal berapa? A. 206, B. 207, C. 208, D. 209, atau E. 211. Jadi, dalam KUHP pasal 208 itu dijelaskan bahwa saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim saat itu menganggapnya perlu. Jadi, jawabannya yang C. Soal nomor 10. Menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup bagi manusia meliputi hak-hak berikut ini. Kecuali A. Mendapatkan lingkungan yang baik. Hak bukan itu, mendapatkan lingkungan yang baik. Iya. Hak untuk hidup ya. B. Perlindungan bagi pengembangan pribadinya. Pengembangan pribadi, simpan dulu. C. Meningkatkan taraf kehidupan juga iya. Menjalani hidup sejahtera juga iya. Atau E. Mempertahankan kehidupan juga iya. Jadi, menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup itu terdiri atas ayat-ayat berikut. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan. Yang kedua, setiap orang itu berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Dan yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi yang nggak masuk atau yang kecuali itu adalah yang B, perlindungan bagi pengembangan pribadinya. Oke, next ke soal nomor 11. Permohonan kasasi oleh pemohon kepada panitera pengadilan dapat disampaikan sebanyak berapa kali? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, atau E. berkali-kali. Ada batasnya ya permohonan kasasi. Jadi, permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Permohonan kasasi ini hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 kali. Oke? Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 12. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara dilakukan paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada siapa? Gratifikasi, tahu gratifikasi kan? Tuh hadiah-hadiah yang biasa diterima. Biasanya itu ada unsur untuk korupsi. Apakah A. kepada Presiden, atau B. Ketua KPK, C. Kapolri, D. Mahkamah Agung, atau E. Menteri Keuangan? Gratifikasi. Nah, gratifikasi yang menjadi milik negara itu diserahkan kepada Menteri Keuangan. Dilakukan paling lambat 7 hari kerja atau seminggu ya, terhitung sejak tanggal ditetapkannya. Meskipun ini kaitannya sama KPK, ingat KPK itu memeriksa, memberantas, bukan menerima gratifikasi. Oke. Jadi jawabannya yang E, Menteri Keuangan. Soal nomor 13. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Komnas HAM adalah A. Ketua Komnas HAM, B. Wakil Ketua Komnas HAM, B. jelas salah. B jelas salah. Kenapa? Karena di sini yang diminta tertinggi, ketua sama wakil ketua, ketinggian ketua. Ketua sama sidang paripurna, tinggian siapa? Ayo.
Kalau subkomisi itu juga bukan, sekjen juga bukan. Oke. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang tadi ya, tentang HAM 3999, tentang hak asasi manusia pasal 79 ayat 1, sidang paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Sidang paripurna atau C jawabannya, paripurna yang terakhir, yang paling puncak kayak gitu, yang paling-paling. Soal nomor 14. Dalam tata cara gugatan sesuai undang-undang, gugatan atas pelanggaran hak cipta itu diajukan oleh penggugat kepada siapa? Hak cipta. Apakah pengadilan negeri yang A, atau pengadilan tinggi yang B, atau C, pengadilan tata usaha, atau D, pengadilan intelektual ya, atau E, pengadilan niaga. Hak cipta. Tahu kan hak cipta nama? Jadi, menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menjelaskan tentang tata cara pengajuan gugatan, di mana dijelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga atau yang E. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke. Next, kita ke soal nomor 15. Penggeledahan rumah yang dilakukan dengan kehadiran tersangka atau penghuninya harus disaksikan oleh A. 2 orang saksi, B. 3 orang saksi, C. Kepala desa dengan 1 saksi, D. Kepala desa dengan 2 saksi, atau E. Kepala desa dengan 1 saksi dan ketua lingkungan. Enggak, kalau yang E. Kalau ada kemalingan atau apa, ada apa itu ketua lingkungan, kepala desa, dua-duanya nggak harus hadir. Jadi sebenarnya dalam hal penggeledahan atau kayak KPK juga, setiap kali penyidik memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Jadi jawabannya yang A ya, 2 orang saksi. Kita ke soal selanjutnya, soal tentang SKB Hukum dan HAM nomor 16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mempunyai tugas berupa A. Pengelolaan data dan informasi keuangan negara, B. Penyelenggaraan pendidikan pengolahan data dan informasi keuangan. Enggak, kalau pendidikan bukan itu tugas dari PPATK. Kalau yang B salah. C. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. D. Penyampaian data keuangan instansi pemerintah kepada DPR dan Presiden, bukan ya? Atau E. Melakukan audit menyeluruh terhadap instansi pemerintah. Ini tugasnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kalau audit pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 39, PPATK atau Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Mencegah dan memberantas. Jadi jawabannya yang C. Kita ke soal selanjutnya nomor 17. Tata tertib lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu nomor berapa? A. 8 tahun 2012, B. 13 tahun 2012, C. 2 tahun 2013, D. 3 tahun 2013, E. 6 tahun 2013. Yang jelas tahunnya adalah 2013. Nih, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur tentang tata tertib lembaga permasyarakatan atau LP ya, dan rumah tahanan negara. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kita ke soal selanjutnya nomor 19. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama beberapa tahun sejak pertama kali diumumkan. A. Apakah 10 tahun?
Cepat banget hak cipta 10 tahun. B 25 tahun, C 30 tahun, D 50 tahun, atau E 70 tahun. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 58 Ayat 3, perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jadi jawabannya tuh yang D, 50 tahun. Oke. Ke soal selanjutnya, soal nomor 20 tentang SKB Hukum dan HAM. Dalam sebuah persidangan, hakim boleh menjatuhkan pidana apabila ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya titik-titik alat bukti yang sah. A2, B3, C4, D5, atau E lebih dari 5. Di sini ada kata kuncinya, sekurang-kurangnya. Berarti kan ini dikit ya. Kurangnya paling enggak kayak gitu. Berapa? Paling dikit itu 2. Kita simak di sini. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Soal nomor 21. Hak seseorang untuk mengganti status kewarganegaraannya diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal berapa? A 24 ayat 1, B 24 ayat 2, C 25, D 26 ayat 1, E 27 ayat 1. Jadi pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 22 untuk SKB Hukum dan HAM. Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan disebut apa? A. Perwakilan ya. Actio popularis. B. Aktio imparsial. C. Aktio holografis. Grafis bukan. D. Acito posita atau klausul eksemsi. Yang benar itu A. Aktio popularis karena prosedur pengajuan kekuatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Jadi jawabannya yang A. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 23. MK atau Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Kalau diusulkan itu dari 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, DPR, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Tapi di sini pertanyaannya adalah ditetapkan. Masing-masing lembaga itu adalah 3 hakim. 9 hakim konstitusi yang menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi itu ditetapkan oleh Presiden yang menetapkan, mengesahkan. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 24 tentang Hukum dan HAM SKB CPNS. Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan masa jabatan selama beberapa tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Biasanya kalau dalam masa jabatan itu 5 tahun kan, 1 periode, tapi enggak untuk pemimpin KPK. Pilihannya A 2 tahun, B 4 tahun, C 5 tahun, D 7 tahun, atau E 10 tahun. Kalau 7 sama 10 itu kebanyakan. Pernah lihat nggak pemimpin KPK lebih dari 7 tahun? Enggak kan? Nah, sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan itu selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Oke? Jadi, pemimpin KPK itu 4 tahun, jawabannya yang B.
Soal selanjutnya nomor 25. Dalam sebuah proses hukum yang berlaku, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada A. Hakim, B. Ketua pengadilan, C. Panitera pengadilan, D. Penuntut umum, E. Kuasa hukum terdakwa. Jadi, penyidik itu harus menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Jawabannya yang benar itu adalah yang D, penuntut umum. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 26. Pasal yang mengatur hak asasi wanita itu berkaitan dengan perkawinan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Adalah pasal berapa? A. Pasal 50, B. Pasal 51, B. Pasal 53, C. Pasal 56, D. Pasal 56, atau E. Pasal 62. Jadi, hak asasi wanita berkaitan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, pasal 51, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Jadi jawabannya itu yang B, pasal 51. Oke. Kita ke soal selanjutnya untuk SKB CPNS bidang hukum dan HAM, soal nomor 27. Karya pelaku pertunjukan berupa lagu yang telah dijual hak ekonominya dapat beralih kembali kepemilikan hak ekonominya kepada pelaku pertunjukan setelah berapa tahun? Tadi aja kalau hak cipta 50 ya. Berarti nggak mungkin lebih dari 50. Kalau yang A berarti salah 70 tahun, B berarti salah 50 tahun. Apakah yang C 30 tahun, D 25 tahun, atau E 10 tahun? Jadi, sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya. Kepemilikan hak ekonominya itu beralih kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 28. Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk di lingkungan apa? A. Peradilan Umum, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN, PTUN ya, atau E. Pengadilan Militer. Hak asasi manusia loh, yang berat nggak mungkin masuk militer, nggak mungkin masuk pengadilan tata usaha negara atau mahkamah konstitusi, ya kan? Nah, yang benar itu pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus, itu berada di lingkungan peradilan umum. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 29. Asas hukum di mana sebuah perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa. Itu disebut apa? Asas retroaktif, asas in dubio pro reo, atau C. asas similia similibus, atau D. asas equality before the law, equality kesamaan, kesetaraan maksudnya, atau E. asas fakta sunt servanda, kata kuncinya fakta yang benar terjadi. Jadi yang D sama E itu bukan, itu jawabannya bukan D, bukan juga E. Oke. Arti istilah dalam soal adalah yang pertama asas retroaktif,
itu merupakan suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya, hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk pembuatan pidana yang terjadi pada masa lalu. Baru buat hukumnya sekarang, berlaku di masa lalu juga berlaku. Sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat. Ini sejenis ya, sejenis dan serupa. Bukan A berarti kan jawabannya. Kalau yang asas B, in dubio pro reo, itu dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Berarti bukan juga B. Bisa silang nih yang lainnya, berarti jawabannya C. Karena asas similia similibus itu merupakan perkara yang sama atau sejenis, harus diputuskan dengan sama atau serupa. Kalau yang D, equality before the law. Equality before the law merupakan suatu asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum. Setiap orang diperlakukan sama di mata hukum. Oke, kesetaraan, kesamaan. Yang E, asas fakta sunt servanda, perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Jadi, jawabannya adalah yang C, asas similia similibus. Oke? Soal nomor 30. Perkara-perkara di bawah ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga, kecuali A, status hukum properti, B, kepailitan, C, hak kekayaan intelektual, D, lembaga penjamin simpanan, E, penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi, selain berwenang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKP, pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual ini tadi ya, hak cipta, serta sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi jawabannya adalah A, status hukum properti. Kepailitan iya, hak kekayaan intelektual iya, LPS iya, pembayaran utang juga iya. Oke, kita ke soal selanjutnya nomor 31 tentang hukum dan HAM, SKB, CPNS. Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi bidang-bidang di bawah ini kecuali A, bidang penelitian dan pengembangan, B, bidang pencegahan, C, bidang penindakan, D, bidang informasi dan data, atau E, bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. KPK ya, kayak gitu. Pemberantasan korupsi kan, kalau pencegahan iya, penindakan iya, tindak pidana korupsi. Informasi dan data iya. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat iya. Soalnya kan pernah kan lihat berita di TV, penyidik KPK menangkap ini berdasarkan pengaduan masyarakat, ada suap di sini kayak gitu. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi kita lihat nih di pembahasannya. Membawahi 4 bidang terdiri atas pencegahan, penindakan, yang B ya, yang C, informasi dan data, dan pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Jadi kalau kecuali itu jawabannya yang A, penelitian dan pengembangan, itu nggak dibidangi oleh KPK. Kita ke soal selanjutnya, nomor 32. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak asasi manusia untuk apa? B, memilih keyakinan politik. A, memilih keyakinan politik. B, beribadah menurut agama dan keyakinan. C, tidak diperbudak dan diperhamba. D, bebas bertempat tinggal di wilayah NKRI. Atau E, berkumpul dan berserikat. Jadi, dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, merapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Jadi jawabannya yang apa? Berkumpul dan berserikat. Yang E. Oke.
Kita ke soal selanjutnya, nomor 33. Pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia wajib dilaporkan kepada Pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila nilainya setara atau lebih dari berapa? A. 25 juta rupiah, B. 50 juta rupiah, C. 100 juta rupiah, D. 250 juta rupiah, atau E. 500 juta rupiah. Jadi setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan atau mata uang asing dan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilet giro paling sedikit 100 juta rupiah atau yang nilainya setara dengan itu, kalau dolar ya di kurs rupiahin dulu, ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi jawabannya yang C ya. Kita ke soal selanjutnya, nomor 34 tentang SKB CPNS Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, jumlah anggota Komnas HAM itu sebanyak berapa? A. 10 orang, B. 20 orang, C. 25 orang, D. 33 orang, atau E. 35 orang. Jadi dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, ingat HAM adalah 3999, dijelaskan bahwa anggota Komnas HAM itu berjumlah 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E, 35 orang. Kita ke soal nomor 35. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan yang berlaku paling lama A. 7 hari, B. 14 hari, C. 20 hari, D. 21 hari, atau E. 30 hari. Di sini yang ditanya adalah paling lama, nggak 7 ya, paling lama. Jadi perintah pertahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 36. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK diatur melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor berapa? Kamu harus hafal ini sering banget keluar. Apakah A. 30 tahun 2002, apa B. 32 tahun 2002, atau C. 30 tahun 2003, atau D. 32 tahun 2003, atau E. 32 tahun 2004. Yang benar tuh tahunnya 2002. Nah, nomornya adalah 30 tahun 2002. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 37. PPATK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada A. DPR, B. Presiden, C. KPK, D. Menteri Keuangan, atau E. Dirjen Pajak. Tadi kalau ada gratifikasi ke Menteri Keuangan, tapi tanggung jawabnya nggak ke sini, ke PPATK. Bukan juga ke Dirjen Pajak, apalagi ke DPR. Nah, PPATK itu tanggung jawabnya kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi jawabannya yang B. Kita ke soal selanjutnya, nomor 38. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku selama A. 25 tahun, B. 50 tahun, tadi perorangan 50 tahun, C. 70 tahun,
Atau D, sampai dengan penciptanya diketahui, atau E, tanda tanpa batas waktu. Yang benar, kalau untuk ekspresi budaya tradisional itu dipegang oleh negara berlaku selamanya, yaitu tanpa batas waktu. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 39. Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Sehat jasmani dan rohani, pastinya wajib. B. Berumur sekurang-kurangnya 35 tahun pada proses pemilihan, mungkin. C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, iya. D. Memiliki integritas moral tinggi, iya. Hakim kan? Melepas jabatan struktural selama menjadi hakim ad hoc, iya. Jadi, hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama WNI, yang kedua bertakwa kepada Tuhan, yang ketiga sehat jasmani rohani,